Angka ini bijak atau terburu-buru nih, menurut teman-teman semua di sini? Enggak Bijak atau lah, terburu-buru? memang harus disegerakan. Memang harus disegerakan. Justru kalau Iya. ditunda, saya rasa Mana sih nggak denger gua nih? kita nggak tahu waktu manusia kapan kan. Tiba-tiba ketika dia tiba-tiba udah dipanggil, dipertanyakan nanti sebagai pertanggungjawaban kepada kita, kenapa Anda tidak mensyahadatkan? Ya, itu udah bijak sebenarnya yang disampaikan Bang Handi dengan Ustaz Tata. Sudah benar itu. Ya, Harus disegerakan itu Bang Handi. Cuman besok harus diikrarkan ulang karena bila tidak open cam kan. Kemudian KTP-nya pakai akun ini ya. Aida Krisman pakai akun Aida ini besok. Saya pakai akun saya yang Raffi aja ini kan. Oh, yang Raffi yang tadi baterainya tinggal berapa persen katanya ya? Iya, siap. Oh, iya. Kalau Anda udah syahadat, ini ya Anda wajib mandi, niat, terus Anda udah wajib sholat subuh nanti Bang. Oke, siap nanti Pak Andi. Saya nanti ke tempat ke toilet nanti, kamar mandi. Oke. Iya, silakan Ustaz Tata. Tata caranya Ustaz Tata. Ustaz Tata. Ada yang Ada Ustaz? Ya, Ya, gimana? tata caranya. Kulupnya apa harus dibersihkan gitu kan? Kan belum sunat, sudah sunat, Raffi belum? Krisman Tunggu ada telepon. sudah sunat belum? Nanti karena saya tadi bilang kan, saya ini dari Sumatera Utara. Nanti saya jelaskan melalui WA. Oh iya. Ya. Ya, Abang udah hitan, abang udah sunat belum? Iya. Kalau sudah sunat, saya sudah sunat. Karena Udah sunat, udah. itu tradisi. Oke, udah sunat ya, udah aman. Jadi ini malam nggak bisa orang mau syahadat loh. Dia mau framing, dia mau ngeprank, ya itu bukan urusan kami. Kan kita nggak tahu isi seseorang, isi hati orang. Yang jelas sudah disyahadatkan, udah menjadi muslim dia. Ya kedepannya dia main-main itu dia yang menanggung sendiri. Tapi alangkah berdosanya kita kalau orang mau syahadat kita tolak dengan berbagai macam hal-hal yang tidak terlalu signifikan. Ini kan yang kita minta cuman formalitas doang. Gitu ya. Nah, kita yang berdosa loh kalau kita menunda dia. Kalau dia meninggal malam ini, kita yang berdosa. Saya mau syahadat, Pak, tapi ditolak gimana? betul. Gimana Betul. lah? Ayo. Betul. Moderator jangan naikkan Kristen dulu, moderator. Jangan. Nah, saya ambil jalan tengahnya. Gak apa-apa disyaratkan Ustaz Tata. Ustaz Tata juga Ustaz. Nanti besok kan udah tukar nomor nih. Formalitasnya on cam. Baru bisa sertifikat mualaf. Kalau cuma gaya tadi ya nggak bisa mengeluarkan sertifikat. Yang penting kita udah memandu orang kembali ke Islam. Itu intinya, nggak ada yang lain. Lanjut lagi. Jadi izin Bang Handi ya. Iya, Ini kan saya mau ini sebenarnya kalau open can saya mau. Cuman itu tadi saya bilang kan karena saya sama keluarga saya ini masih belum orang tahu. Takutnya ada bukan kesalahpahaman sih. Mereka sudah tidak menginginkan saya. Jadi andai kata kalau boleh diizinkan besok, saya pakai masker aja. Pakai nggak apa-apa. Boleh, Bang. Siap. Boleh. Besok jam berapa, Bang? Bisanya. Yang penting foto di KTP sesuai dengan Anda ya. Ya, Bang. Nanti bisa telepon-teleponan. Kalau jam 10 pagi bisa besok ya. Kalau bisa jangan, kalau bisa jangan pagi lah. Pada Isya lah, malam bisa nggak? Iya. Kalau malam itu saya cuman bisa itu di di jam bukan malam sih, jam 1 lah subuh itu. Waduh. Jangan, mending siang lah. Siang aja. Jam berapa? Siang aja. Jam 1 bisa. Jam 1 oke lah, bisa. Jam 1 aja nanti, 1 aja. Atau kontak aja kan Jam nomor 10 saya udah juga ada. nggak apa-apa, jam 10 gitu. Jam 10 juga nggak apa-apa, Bang Jam Adi. 10 kan.
Ya udah nggak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa. Yang Oke. penting ada Bang Juma lengkap ya. Tapi Oke, siap. kan saya juga nggak terlalu kan karena saya bangunnya jam 12 jam 1. Nggak ada masalah sih. siap, Nggak ada siap. masalah. Yang penting ada Bang Juma itu intinya Oke, kan. siap. Siap. Ya, yang Ya atau gini aja, Bang Krismen ya. Habis sholat duhur aja gitu, gimana? Saya juga pergi ke tempat kerja masalahnya. Siap, Berarti jam jam satuan. setengah 1 ya. jam setengah Ya, satu jam habis satu. sholat duhur aja ya, habis duhur. Oke lah, oke boleh bisa. Oke. Nanti saya kontak aja saya ya jam setengah 1 kan WA saya udah nomor saya kan udah ada Bang sama Kusman. Kontak aja saya betul. Siap. Udah Oke. cukup itu. Tapi saya mau nanya sama dia nih Pak. Siapa namanya? Pak Kusman. Krisman. Pak Krismen. Tadi Anda syahadat itu benar dari dalam hati, jujur Bang. Dalam hati atau hanya di mulut saja Bang? Insya Allah saya Masya Allah. karena begini Ya, Bang doa. Andi, saya Dengerin dulu Bang dia Andi- lah. Ya, Bang Andi tadi silakan. udah menyimak nggak tadi saya ngomong? Simak Bang. Saya pakai 2 HP kok, simak. Silakan terusin Bang. Jadi saya ulangi lagi ya, biar apa? Saya ini sebenarnya sudah 2 bulan tidak gereja lagi karena kenapa? Mm-mm. Saya meragukan tentang siapa itu Yesus ini sebenarnya, dan itu tidak bisa dinafikan juga bahwa konsep ketuhanan dalam iman saya saat ini sudah amburadul. Makanya saya jelaskan tadi, saya ini karismatik. Kalau pemahaman oneness berbeda, Unitarian berbeda, Saksi Jehovah berbeda, Katolik berbeda. Jadi sebenarnya yang benar ini yang mana gitu loh. Itu satu. Oke. Jadi dari situlah saya sudah mengambil. Oke, saya potong Bang. Jadi intinya Anda ragu dalam konsep ketuhanan itu ya. Bukan ragu lagi, sudah tidak percaya lagi. Oke. Yang kedua Tentang keselamatan. Mm-mm. Keselamatan yang dijanjikan, yang mereka percaya itu omong kosong kalau menurut saya. Karena dosa waris itu apa namanya ya, yang mereka selalu naungkan. Tetapi kalau kita kembali ke perjanjian lama, kita baca perjanjian lama, itu dosa itu ditanggung masing-masing. Itu satu. Oke. Bahkan Yesus mengatakan juga, bertobatlah seperti anak kecil sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi kita itu menanggung dosa itu bukan karena tebusan. Nah, yang ketiga tentang ajarannya. Nah, ajaran di dalam Kekristenan ini, jangankan berbeda denom, satu aliran pun, satu gereja pun berbeda juga pemahamannya. Contoh tentang bahasa roh, di gereja satu juga nggak mengakui itu, mereka bilang sesat. Jadi banyak yang membuat saya sudah tidak percaya lagi. Nah, kenapa Islam yang saya percaya? Ya kan? Pertanyaannya, kita tahu surat Al-Ikhlas itu sangat jelas sekali, ya, bahwa Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sesembahan lain selain Dia. Dan itu sangat ditegaskan juga di hukum Taurat. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain selain aku, janganlah buat patung yang menyerupai. Nah, dari situlah saya mulai berpikir bahwa saya sudah tidak percaya lagi tentang iman saya yang sekarang ini. Itu. Yang mengenai Bible yang berbahasa Yunani itu membuat goyang kah atau semakin gimana? Termasuk itu kitabnya? Gimana? Jangankan bahasa Yunani, jangankan bahasa. Sekarang pun ada Alkitab yang apa? Aramaik. LGBT. Ush, jangan. Aja Bang, lagi BT. Ja- Lagi BT aja sebut, lagi BT. Lagi bete aja Bang. Jangan disebut di Bennett. Lagi bete. Mm-mm. Nah, jadi itu menurut saya itu apa-apaan itu, kapan itu ada itu. Nah, jadi Bang Andi jangan ragukan lagi lah
kemauan saya mau jadi. Masya Allah. Nah, Bang, saya nggak meragukan Abang, cuma supaya Anda berstatement di sini, supaya orang mendengarkan di luar sana, Abang. Kalau saya pribadi sih paham, saya hanya menggali, mewakili unek-unek yang mendengarkan malam ini. Saya rasa pertanyaan saya terwakilkan kok. Kalau orang lain ya pasti mereka akan nggak percaya, Bang. Sama seperti ketika dibilang Tuhan mereka manusia, ya mereka bilang Tuhan. Walaupun kita pecahkan kepala mereka, pasti mereka bilang, oh itu Tuhan. Nah sama seperti itulah pemahaman mereka. Tapi bersedia kan nanti ke depannya Anda menanggung segala resiko, artinya hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada ancaman siapapun termasuk pekerjaan. Bersediakah itu? Selama masih kita diberi nafas, kaki dua, tangan dua, ya kita ini laki-laki, bukan mental perempuan. Mantap. Masya Allah. Selanjutnya Bang, ini ya, gimana Tato? Silakan. Gini, yang di bawah minta didoakan dari Ustadz Tata. Ya nanti itu gampang. Oke, siap, Nanti. siap. Kan masih ada untuk doakan besok, bisa sama Bang Juma, sama Ustaz Tata. Yang penting Itu sadar. syarat dulu kan, ini kan doanya nanti lah. Oke, siap. Bang Beliau Andi, ini saya kan- ini- Bang Andi, Ya. saya pakai akun kecil banget ini, Bang Andi. Dari tadi 1.000, alhamdulillah sekarang 4.000. Yang besar itu yang 80.000 itu kena ban. Kita udah baca di ini Bang, itu udah baca di Komal, Anda di Oh iya, grup. iya. Saya lanjutin dulu sama dia nih. Iya, silakan. Sampai Ya. follow teman-teman ya, akun saya ini. Teman-teman yang kedua ada 1.200. Lanjut, Bang Andi. Bang, nanti kalau sudah benar-benar sekarang udah resmi ya, tolong Abang lah jangan membahas lagi agama lama Anda, jangan menjelek-jelekkan agama lama Anda, itu nggak bagus juga. Itu yang penting menjadi mualaf progres ke depannya. Jangan hitung mundur lagi Bang, kecuali area diskusi boleh, tapi nggak boleh menista sesembahan masing-masing. Bersediakah itu Bang? Ya tujuan saya nggak ada ahli dalam apologet ya, Bang Andi. Saya itu orang biasa. Saya nggak ada ahli lah, nggak ada ilmu saya. Yang berdebat itu kan yang punya ilmu itu, yang apa? Saya orang biasa aja. Oke. Jadi tidak ada faktor-faktor mimpi ya Bang ya? Ya kalau jadi murtadin pasti mimpi lah, tapi kalau saya nggak ada sih mimpi. Oke, Masya Allah. Ya udah, saya terima kasih. Permintaan netizen katanya minta saling mendoakan. Silakan Ustaz Tata. Selesai dari saya. Makasih ya Bang ya. Anda adalah saudara seiman kami pada malam hari ini. Siap Bang. Iya, makasih. Lanjut. Ya, Ustadz Tata ada yang minta doanya di bawah. Jadi sebagai ini Ustadz Tata. Lanjut Ustadz Tata. Kita doakan ya, mudah-mudahan Bang Raffi istiqomah ya, iman Islamnya sampai akhir jemput. Juga orang-orang keluarganya yang belum dapat hidayah, mudah-mudahan dapat hidayah seperti beliau ya, saudara kita Raffi, dan diberi kemudahan di dalam mempelajari tentang Islam ke depannya. Gitu. Oke, kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Amin. salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat Amin. wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din Amin. wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut
wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Ya, sebelum sholat besok pagi subuh, Bang Krisman, kalau bisa mandi besar ya, dengan niat apa Ustaz? Niat Ustaz? Ustaz? Udah pokoknya saya sudah mu'alaf, mandi, langsung niat itu sudah sah. Iya, kalau orang mau sholat, mau menghadiri Jumat, apa niatnya? Nawaitu ghusla li hadaril Jum'ati sunatan lillahi ta'ala. Kalau orang haid, ya misalnya nawaitu ghusla li rafil hadasil akbari minal haidi. Nah, kayak gitu. Kalau ini cukup udah. Oh, saya kan mu'alaf. Ya udahlah, mandi. Anggaplah mandi kebersihan sudah. Karena sudah Iya. mu'alaf. Gitu. Niat mandi besar aja Bang ya. Nah, Ya, karena Allah gitu. Itu Bang ya, nanti disunatkan Bang ya. terserah nanti sekarang atau nanti pulang tidak apa-apa. Itu sunnah sebenarnya. Gini loh ya, orang syahadat itu mudah. Makanya kita menjelaskan itu jangan dipersulit. Orang sekarang ya, dia itu nonton debat, lalu dia mendadak iman dia. Ya sudahlah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Tiba-tiba dia pergi ke kamar mandi, meninggal. Dia masuk surga dia. Nah, kenapa aku harus ada saksi? Saksi itu supaya orang-orang tahu bahwa orang ini mu'allaf. Andai kan dia meninggal, dikuburkan dalam keadaan secara Islam gitu. Kalau urusan dengan Allah itu cuma mudah. Dikatakan Islam kalau dia meyakini bahwa Allah itu Tuhan dan Nabi Muhammad utusannya Allah. Udah sah itu. Makanya ada perang itu gini, ya Rasulullah. Ada waktu perang itu gini ya. Ya Rasulullah, tadi saya ini waktu perang ya. Aku mau bunuh dia, mau saya penggal, tiba-tiba gini, bersyahadat dia ya Allah. Ya Rasulullah, ya tetap saya bunuh, takutnya pura-pura dia. Akhirnya oleh Rasulullah disuruh bayar diat. Oh, kamu salah, kamu kena jihad denda kamu. Kan ini perang ya Rasulullah, takutnya dia pura-pura supaya nggak dibunuh. Siapa yang tahu hatinya orang? Kamu. Gitu. Tetap bisa diterima udah kayak gitu itu. Wong dia kan intinya Islam itu apa? Tidak menyekutukan Allah kan intinya. Dan dia mengakui bahwa Nabi Muhammad utusannya Allah, udah. Urusan dia dengan Allah sudah selesai. Cuma bahayanya, andai kan dia meninggal, maka pasti keluarganya akan diproses secara Kristen gitu. Makanya di API ini kenapa ketat ya? Harus ada KTP nomor 2 biar di framing. Takutnya nanti kadang-kadang kan ada kan. Karena tidak cuma disyahadatin doang di komal, akhirnya apa? Banyak orang yang cuma pura-pura apa. Tapi kalau sudah di API bersyahadat dipastikan orang ini benar-benar serius. Karena dimintai KTP dan diuruskan oleh, jadi API itu tanggung jawab banget gitu. Bukan hanya disyahadatin, tapi juga dibuatin surat. Contohnya ibu-ibu yang kemarin itu, dia ada ngomong di desanya, dikena uang berapa juta Bang Datuk? Ya. 7 juta. Coba. 7 juta minta. Oh iya, kamu nyiapin uang. 7 juta diminta. Bukan cuma ratusan, jutaan loh. Kan kasihan. Nah, sehingga API ini nomor pertama mempermudah, baik secara syahadatnya atau surat-suratnya. Bahkan disunatin kalau belum sunat. Jadi alhamdulillah lah ya, syahadat dengan adanya komal itu lebih mudah gitu loh. Cuma harus mengikuti syarat-syaratnya, karena API ini orangnya tidak main-main.
Gitu. Ya, diajarin sholatnya gimana Ustaz? Sholatnya, biar sebagai Ya kalau mau sholat dulu ya gampang. Apalagi dia misalnya di tempatnya Bang Raffi ini ada orang sholat. Ya berjemaah yang enak. Kalau berjemaah itu udah usah baca apa-apa, udah. Tinggal orang rukuk ikut rukuk. Ya. Kalau sendiri itu nanti gampang. Kalau mau belajar sendiri ya masih belajar lagi kan. Kalau kalau apa subuh 2 rakaat. Nah nanti nontonlah di YouTube apa caranya. Pelan-pelan. Intinya jangan langsung kita berat-berat kan, jangan. Gampang itu, bertahap. Cuma gini loh, kadang-kadang di framing kan ya. Wah saya masuk Islam takut. Bukan takut. Kok banyak ya? Banyak syariatnya. Apalagi bulan Ramadan puasa apa. Justru inilah ajaran samawi. Ajaran Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Karena Allah menciptakan kita ini untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nabi Muhammad dulu waktu belum ada perintah sholat dibully malah oleh orang Yahudi itu. Muhammad, kamu katanya utusan, kok tidak ada perintah sholat? Seharusnya kalau memang kamu itu ajaran samawi, ada perintah sholat. Akhirnya Rasulullah sholat 50 malah 5 waktu, lebih di atas mereka. Jadi tanda-tandanya ajaran samawi dari Abraham, Isa, Yakub, Musa, Yesus sampai ke Nabi Muhammad. Memang tanda-tandanya ada ibadah. Ibaratkan gini loh, masa kita ini tinggal di buminya Allah tidak kenal Tuhannya. Tidak mau diundang Tuhannya untuk menemui dia. Ya, kecuali ajaran pagan atau ajaran orang tidak beragama, bebas dia. Dia tinggal di buminya Allah tapi tidak mengenal Tuhannya, tidak ibadah. Kalau ajaran samawi, coba orang-orang Taurat itu. Ada perintah sholat, makanan-makanan banyak yang haram, banyak haram. Karena kita mau diatur oleh Allah. Ya. Hidup di dunia ini diatur oleh Allah. Sama dengan gini. Bang Jimen ini tiba-tiba kaya mendadak, punya pabrik. Tiba-tiba banyak yang daftar, karyawannya 1000 langsung. Atau 100 lah. Pasti dia ngasih undang-undang dia, aturan. Uang kamu itu kerja di pabrikku. Tidak boleh merokok ketika kerja. Waktunya diatur. Jam istirahatnya, masuknya, pulangnya diatur. Begitu juga Allah. Uang kamu itu aku yang menciptakan di dunia. Ya kamu harus aku ikut aturanku. Ketika masalah pakaian, auratnya gimana. Makanan-makanan yang dilarang apa. Tujuannya itu apa? Supaya manusia ini bukan seperti binatang gitu. Binatang kalau telanjang tidak ada yang komplain. Ya, tapi kalau manusia diatur oleh Allah. Karena surga ini untuk manusia, bukan untuk binatang, tumbuhan, bukan. Kalau binatang tidak ibadah, tidak menutupi aurat, tidak ada aturan, tidak masalah, wong binatang. Tapi kita ini oleh Allah diberi akal, diatur oleh Allah. Kamu tidak boleh gini. Tujuannya apa? Supaya manusia hidup teratur. Lalu lintas ada aturan. Tujuannya apa? Biar selamat orang kendaraan itu. Coba kalau tidak ada lampu merah, tidak ada apa, tidak diatur. Ya merugikan sendiri. Jadi aturan itu untuk keselamatan. Dilarang membunuh, dilarang berzina, dilarang mabuk-mabukan. Itu kan untuk kebaikan. Suatu contoh, ada orang tua punya anak mabuk-mabukan. Kan secara, tidak usah pakai agama, secara akal dilarang itu pasti. Marah orang tuanya. Itu menandakan mabuk ini gak baik untuk manusia. Membunuh juga gak baik untuk manusia. Buktinya dilarang oleh Tuhan. Gitu. Jadi gitu Islam. Ya, untuk Raffi ini, Jimen, semua tak waras kan mereka ini. Calon ini siapa ya? Siapa? Itu si Novan. Ya, Novan ya. Itu termasuk orang yang beruntung lah. Dari keluarga yang non muslim tapi dapat hidayah. Karena rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Jadi orang-orang kafir yang tidak mentuhankan Allah, yang bukan Islam, andai kan dia meninggal menyesal dia. Ya Allah, kenapa saya dulu tidak masuk Islam? Sekarang mau hidup lagi gak bisa sudah. Ya, terlambat sudah, ditutup sudah. Makanya bersyukur kayak Jimen, Novan gitu, Otak Waras, Raffi. Mereka ini sudah apa? Dan ingat ya, hidupnya harus lebih baik lagi. Jangan melakukan yang dilarang Allah. Mabuk-mabukan apa jangan. Karena
kalian ini ketika mu'alaf, dosa-dosanya yang berlalu itu sudah tidak ada. Ibaratkan kain itu putih, kertas itu putih, tidak punya dosa sama sekali, tidak punya tulisan dosa sama sekali. Kulillatina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang katakan kepada orang-orang kafir. Maksudnya yang tidak Islam gitu loh. Kalau dia berhenti dari kekafirannya, maksudnya mu'allaf dia, yufar lahum ma qad salaf. Maka dosa-dosanya yang berlalu, yang dulu-dulunya itu sampai sekarang dimaafkan oleh Allah. Tinggal kalian menjaga jangan berbuat dosa. Kalau setelah ini berbuat dosa dicatat. Ya, makanya beruntung banget lah orang kalau mu'alaf tiba-tiba umurnya pendek misalnya. Ya, ibaratkan apa? Dosa sedikit. Karena orang itu dalam 1 tahun itu berapa dosanya itu? Melihat hal-hal yang dilarang atau tidak sengaja apa? Ya. Tiba-tiba main-main lihat orang-orang seksi atau apa kan? Itu hal yang dilarang. Makanya nikmat terbesar di dunia ini ya iman Islam memang. Bukan dunia, bukan kaya raya, uangnya triliunan, bukan. Karena itu cuma sementara. Anda kan mati saat itu, tidak ikut uang itu. Tinggal dia menyesal kenapa dia tidak kenal Allah. Kenapa dia tidak mentuhankan Allah dan kenapa dia menolak Nabi Muhammad. Menyesal banget dia. Makanya ukuran nikmat itu iman dan Islam ya. Kayak orang ceramah itu. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang berupa nikmat iman wal Islam. Jadi nikmat terbesar itu iman dan Islam. Karena ini yang menentukan apakah kita kekal di surga atau kekal di neraka. Ini iman Islam ini. Makanya orang saya susah tetap banyak hutang. Oke, hutang kan bisa diatur. Tapi kenapa kamu tidak mensyukuri iman Islam yang ada pada dirimu? Nah, gitu. Ya, ada hal iman nikmat terbesar dilupakan. Ya, tapi hal-hal yang kecil diingat. Tidak mensyukuri bahwa nikmat terbesar itu iman Islam. Ya kayak gitu ya. Silakan yang lainnya. Izin menambahkan Ustadz Tata, Ya, Bang Andi, izin Ustadz Arif, Bang Krisman ya. Iya Bang. Ya, saya hanya menambahkan aja ya. Pertama-tama tadi untuk lebih detail lagi karena di bawah banyak typing gitu ya. Anda ini masuk bukan karena paksaan kami untuk kami arahkan untuk masuk Islam, tidak. Anda tadi yang meminta, Anda udah siap. Kami hanya memfasilitakan dan menjadi saksi bahwa Anda sudah syahadat, itu satu poin. Kedua, saudaraku, masuk Islam itu secara kafah. Kafah itu bukan berarti Anda hanya membaca, menghafal, lalu menambah pengetahuanmu tentang Islam, tetapi Anda tidak mengamalkan, bukan seperti itu. Kafah itu mengamalkan dan berpatokan pada Al-Quran dan Sunnah atau hadis-hadis di dalam Al-Quran, ya, untuk melaksanakannya secara amal. Ketiga, saudaraku, saya hanya menghimbau, entah apapun di komal kami ini, mau siapapun dia niatnya mau masuk mengatakan saya syahadat atau tidak, entah dia itu hanya main-main, entah dia itu serius atau memang sungguh-sungguh dalam kafah, secara kafah, itu urusanmu terhadap Tuhan, itu urusanmu terhadap Allah. Kami hanya menjalankan perintah Al-Quran. Contohnya, tadi Bang Handi mengatakan bagaimana di dalam sebuah Ustadz Tata mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa ada yang minta syahadat ya, tetapi ditunda lalu dipertanyakan kepada dia. Maka kami meniru itu karena kami masuk secara kafah, kami memberikan fasilitas. Ya saudaraku, soal kamu itu seperti apa niat Anda, siapapun Anda yang syahadat entah main-main atau serius, itu urusanmu kepada Allah. Kami tidak rugi, Islam tidak rugi, Allah tidak rugi. Apalagi kami ini, kami hanya menjalankan apa perintah Allah. Ya, itu urusanmu, dosamu. Tidak ada juga untungnya kamu masuk Islam kepada kami, karena kamu hanya kembali ke fitrahmu. Tidak ada untungnya, gitu. Atau menambah pahala kami, seandainya pahalamu dipindahkan kepada kami, tidak, saudaraku. Ya, jadi
ini hanya sebagai penekanan juga karena ada typing di bawah, dan penekanan pada dirimu bahwa kita masuk Islam itu bukan karena sesuatu duniawi, entah itu pansos dikenal atau bla bla bla, ya, tetapi karena Allah, karena kita mengetahui dayanya melalui ilmu pengetahuan akal kita bahwa jalan kebenaran itu kepada siapa, ya, siapa yang harus kita sembah melalui akal dan melalui buku pedomannya. Makanya tadi saya katakan kepada Anda saudaraku Raffi, ya, kalau Anda ragu-ragu, kan saya berikan, jika Anda ragu-ragu, cari dulu agama mana yang dari Allah. Ya, jadi karena Anda mengatakan dengan tegas, lugas mengatakan saya tidak menunggu waktu lagi, saya mau siap, saya mau langsung saja, makanya difasilitas. Ya, makanya difasilitasi oleh orang guru Gurunda ini. Saya hanya menambahkan itu. Sehat selalu saudaraku, tetap istiqomah, apapun niatmu hanya kembali kepadamu dan Allah yang tahu. Lanjut Ustaz. Ya, tadi agama kata Jimen tuh yang dapat fasilitas dari Tuhan itu cuma Islam. Contohnya inna dina indallah Islam, agama yang diridhoi oleh Allah. Ya cuma Islam, tidak ada lainnya. Bahkan di surat Ali Imran ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Gitu. Jadi kata Jimen tuh, maka carilah mana agama yang langsung dari Allah itu dapat fasilitas dari Allah. Ya, siapa lagi kalau bukan Islam? Misalnya agama apa? Ada nggak pengakuan dari Tuhan tersebut? Kan enggak. Ya cuma di Islam. Gitu. Ya, Jimen ya, silakan lanjut. Iya, ya Ustaz, hanya itu aja yang saya sampaikan gitu. Pada intinya semua penekanan apapun niat Anda malam ini maupun orang-orang yang mualaf lalu berubah pikiran, itu bukan kerugian bagi kami. Entah niat baik buruk, bukan kerugian bagi kami, bukan kerugian bagi Allah, tetapi kerugian dan keuntungan bagi kamu, ya. Karena Allah menghendaki sesuatu hal yang baik kepada orang yang ingin meraih ke sesuatu hal yang baik. Maka tergantung niatmu. Kalau niatmu hanya ingin sesuatu hal dunia, maka kau tidak akan mendapatkan hak yang baik itu dari Allah. Tetapi Anda hanya dapat nikmat dunia, tetapi Anda harus membayar di akhirat. Kira-kira itu aja yang saya sampaikan kepada Anda. Karena banyak sekarang saya lihat ada yang masuk syahadat lalu balik. Mohon maaf saudaraku, jangan merasa kami rugi, jangan merasa kami mempermainkan. Anda yang mempermainkan dirimu sendiri, saya hanya tekankan gitu. Makanya dari awal tadi kami tidak memaksa, bahkan Anda menekankan. Ini hanya penekanan saja, ya. Ini hanya sebagai bahan renungan kita semuanya. Kira-kira begitu saja sih. Lanjut. Ya kalau dari ceritanya mudah-mudahan seperti Jimen. Jimen ini sekarang ya kuat Amin. banget, tidak akan tergoyah secara akal. Nah ini prosesnya Raffi ini kayak Jimen ini. Karena memang nggak ada kebingungan kayak gitu-gitu. Lanjut Raffi. Boleh saya tanggapi sedikit ya, menanggapi tadi apa yang Bang Jimen katakan. Ada dua Bang Jimen, orang sekarang ini. Ada yang mualaf, yang mencari koin, yang mencari popularitas, yang mencari hawa nafsu. Saya tahu. Tetapi nanti kan kita boleh bertukar nomor di sini. Saya nanti kasih nomor Bang Masya Jimen. Allah, bisa saudaraku, bisa. Jadi nanti Bang Jimen pun bisa nanti ngomong sama saya empat mata. Apa. Jadi kalau ngomongin orang itu, omongan orang itu memang kadang-kadang banyak sekarang orang ini istilahnya bisa dibilang dia berpura-pura atau apa, tapi jejak digital itu kan nggak bohong. Dan saya betul juga yang Bang Jimen bilang tadi, karena kita sesama-sama alhamdulillah lah, saya sudah mualaf malam ini. Banyak juga yang saya lihat mualaf yang baru-baru. Kadang saya lihat azan dia masih live, masih apa. Kalau saya nggak seperti itu Bang Jimen. Bahkan saya sudah bilang tadi, saya ini bukan seorang apologet, tapi bukan berarti saya bodoh.
bukan berarti saya nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah. Uh, saya bukan orang yang bodoh juga, tidak mau belajar juga. Masya Allah. Jadi Ya. itu ada dua kategori Bang Jemen. Orang yang mualaf itu yang benar-benar dia memang belajar, tapi dia nggak mau apa namanya, dia umbar-umbar apa-apa. Kalau saya tipikal seperti itu, saya nggak mau karena saya bukan seorang apologet, orang pintar, orang yang berdebat. Allah. Dan ada juga orang-orang yang sok pintar, sok berdebat, tapi ujung-ujungnya istilahnya kewajiban itu dia nggak lakukan. Saya juga perhatikan orang seperti itu. Nantilah Bang Jimen, kita tukar nomor, nanti kita ngomong-ngomong. Bisa. Enggak, Saya tinggal di Batam. Wow. Iya. Saya nggak menyembunyikan identitas saya. Iya. Oke Bang ya. Oke. Selain sekali lagi, saya bukan mengklaim Anda ini sesuatu di antara orang itu, hanya saya menjadikan sebuah bahan perenungan bagi kita. Karena hal-hal tersebut sudah banyak terjadi, saudaraku. Ya, sudah banyak terjadi, hanya menekankan saja. Izin sama Jimen. Iya, lanjut Ustaz Datuk. Bang Arif, ada nomor rekening api. Ada yang mau transfer untuk mualaf. Dia baru WA saya. Saya kirim semuanya. Ada nomor rekeningnya Bang Arif.